Shalom, sedang semua terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sungguh sukacita yang luar biasa pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul setelah minggu-minggu yang kita lewati. Kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama berkumpul. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Mari sama-sama kita satukan roh kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan Tuhan yang luar biasa, yang karyanya, yang rancangannya sungguh indah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari nyatakan banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, angkat pujian nyatakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali katakan banyak yang Kau berbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
nyatakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sekali lagi nyatakan buat kasih setiamu di dalam hidup kami, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab kemurahan-Mu tiada berakhir dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami agungkan Engkau ya Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur pada jam pagi hari ini Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hanya ucapan syukur yang kami dapat naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami masih boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam kondisi yang sangat terbatas Tuhan, kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya kami yang ada di ruangan ini dan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun yang bergabung dalam live streaming boleh merasakan hadirat, jamahan, lawatan Allah yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu pada jam pagi hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kamu siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kamu siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami terima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, kuatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam satu nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan terkasih. Selamat kita kembali bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang hidup. 3 minggu kita tidak bisa bersama-sama beribadah untuk tatap muka, tapi kami percaya Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, tetap bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi yang indah ini, mungkin Bapak Ibu berpikir, ada di mana? Kami masih ada di penginapan karena kondisi, tapi kami rindu untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan terkasih, kita boleh beribadah, bersekutu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada satu sukacita yang indah pada pagi hari ini,
di mana kembali setelah 3 minggu kita kembali boleh bersama-sama beribadah bersama. Itu suatu sukacita yang indah. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada jam pagi hari ini. Itu adalah sukacita yang indah. Kita katakan kepada Tuhan seperti pujian kita tadi katakan, ku bersyukur Bapa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada jam pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita tidak bisa menampilkan ayat seperti biasa karena keterbatasan peralatan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema firman Tuhan pagi ini saya beri judul ada mujizat dalam bersyukur. Bicara tentang bersyukur Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan terkasih, suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Bersyukur di saat semua nyaman, semua aman, semua tenang, ada berkat, tanpa ada masalah, itu suatu hal yang mudah. Namun di saat ada masalah, perekonomian bermasalah, di saat kita sakit, di saat kita tersakiti, di saat ada goncangan, bagaimana bisa? Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pedoman hidup kita hanya Alkitab. Kalau kita melihat dalam satu kisah dalam Yohanes pasal yang ke-6, ada suatu peristiwa di sana yang kita sama-sama sudah tahu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada jam pagi hari ini, Yesus berkata pada kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Dia. Kalau kita melihat dalam ayat yang kelima, di sana kita akan menemukan firman Tuhan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dalam satu terjemahan dikatakan ada sejumlah besar orang. Dan pada waktu itu murid-murid berpikir bagaimana caranya memberi makan orang yang berbondong-bondong tersebut. Bagaimana caranya memberi makan sejumlah besar orang. Di Alkitab dicatat, ditemukan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita akan berpikir bagaimana apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi orang yang datang dengan sejumlah besar. Orang yang berbondong-bondong tersebut, apa yang bisa dilakukan dengan sejumlah makanan yang begitu minim. Yang bisa dilakukan, yang bisa dilihat, yang bisa ditunggu hanyalah mujizat. Amin. Hanyalah mujizat. Bagaimana mungkin memberi makan sejumlah orang dengan 5 roti 2 ikan? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 kembali firman Tuhan katakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Saya katakan kembali, pedoman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Alkitab. Dan kita mau belajar seperti pujian kembali, seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Dan Yesus melakukan suatu hal yang harus juga kita lakukan. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur di dalamnya. Di sini saya berusaha untuk melihat arti kata lain atau kata ganti lain dari mengucap syukur. Saya berusaha untuk mencari beberapa terjemahan, semuanya sama. Dalam semua terjemahan di sana katakan Yesus mengucap syukur. Dan di ayat yang ke-12,
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Wow, sangat amazing. Firman Tuhan katakan, dan setelah mereka kenyang, orang yang berbondong-bondong datang begitu banyak. Diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan firman Tuhan mencatat mereka kenyang. Satu hal yang luar biasa. Ada mujizat yang terjadi dalam mengucap syukur. Tidak ada mujizat dalam mengeluh. Tidak ada mujizat dalam bersungut-sungut. Tidak ada mujizat saat kita mengomel. Tidak ada mujizat saat kita menggerutu. Tapi firman Tuhan mencatat seperti yang Yesus lakukan. Ada mujizat, ada kuasa dalam ucapan syukur. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Lewat kebenaran firman Tuhan pada jam pagi hari ini, saya juga mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu sedang jemaat ketahui, Rabu tanggal 2, waktu itu anak saya Dev demam. Dan hari itu, hari Rabu, kami harus ke Surabaya untuk mengurus satu keperluan surat menyurat anak-anak kami. Kami berpikir anak kami Dev demam biasa saja. Kami berangkat ke Surabaya karena itu sudah daftar secara online, jadi harus berangkat saat itu juga. Kami berangkat dan di perjalanan anak kami mengkonsumsi obat pereda nyeri, ya obat yang biasa juga, tidak terlalu obat-obat ringan saja, pereda nyeri dia konsumsi dan di perjalanan dia tertidur. Sebelum tiba di tempat di kantor yang kami tuju, dia terbangun dan dia berkata, "Ma, mata saya ada bentol-bentol kecil seperti digigit semut." Kami berpikir, oh mungkin di perjalanan di mobil dia digigit oleh binatang kecil, semut atau mungkin serangga. Oh mungkin digigit binatang, tidak apa-apa. Beberapa menit kemudian tiba di kantor yang kami tuju, mata anak kami, kedua matanya sudah mulai besar membengkak. Wah, ini bukan digigit binatang atau mungkin ini semut, ini mungkin ini pasti alergi obat yang dia konsumsi. Tapi karena kami sudah tiba di kantor tersebut, kami urus semuanya sampai setengah hari selesai, kami kembali ke Bangkalan. Kami mengejar untuk kami bisa tiba sore hari untuk ibadah live streaming, ibadah tengah minggu. Di perjalanan menuju pulang, saya membeli air degan, kelapa muda supaya anak saya bisa minum untuk menetralisir obat yang dia konsumsi. Puji Tuhan sampai di Bangkalan mata sedikit mulai mengempes dan kami langsung pelayanan ibadah live streaming. Anak kami Dev melayani dengan kondisi yang sakit, dia tetap melayani pada malam itu. Setelah ibadah selesai, saya melihat demamnya sudah sangat tinggi. Lalu saya berunding dengan Bapak Gembala mengantar jemaat yang pelayanan. Saya membawa anak saya ke dokter, ke klinik yang biasa kami kunjungin sudah tutup. Karena waktu itu sudah sore menjelang malam sudah tutup. Lalu saya bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Sampai tiba di satu rumah sakit tersebut, kami ditolak karena IGD-nya penuh pada waktu itu. Lalu kami bawa anak kami ke rumah sakit umum di Bangkalan. Setelah saya katakan apa yang dialami, langsung diberikan infus selama 1 jam, dia diinfus di IGD tersebut. Nah, pada waktu itu, suami saya setelah tiba dari mengantar jemaat, dia datang menyusul ke rumah sakit. Suami saya melihat pasien yang di sebelah anak saya, ranjang sebelah anak saya tidur di IGD tersebut. Pada saat dokter melihat foto toraks dia yang ada ditayangkan di dinding, yang ada di kaca, yang ada lampunya itu saya nggak tahu apa namanya ya. Ditaruh di situ foto toraks dia dan di situ terlihat paru-paru orang tersebut, pasien itu banyak flek putih. Suami saya katakan, wah ini pasien kemungkinan besar COVID. Namun kami tidak peduli dengan kondisi pasien tersebut, kami hanya fokus kepada anak kami sampai sekitar jam 12 malam kami pulang dari IGD rumah sakit, kami pulang ke rumah, kami mandi-mandi karena dari pagi kami mandi, kami istirahat. Hari Kamis, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang terkasih, saya mulai batuk dan mulai demam. Saya berpikir saya hanya sakit flu biasa. Bapak Gembala katakan, ayo ke dokter. Saya katakan gak apa-apa, saya hanya sakit flu biasa. Tapi memang kepala saya sangat sakit. Saya mulai batuk, badan saya terasa nyeri, tulang-tulang terasa sakit.
Maaf kata kalau mau pipis jongkok saja itu rasanya mau berdiri itu nggak kuat, sakit semua tulang-tulang saya. Saya katakan Bapak Gembala tolong pijit badan saya. Saat ditekan saya tidak merasakan apa-apa, sangat sakit badan saya. Tidak terasa tulang-tulang tersebut dengan tekanan sentuhan dari pijat-pijitan Bapak Gembala. Saya suruh anak saya Gaby untuk pijit juga tidak terasa apa-apa. Hari Jumat anak saya Gaby mulai demam dan mulai batuk. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kalau kita sebagai ibu biasanya kalau kita yang sakit nih kita masih bisa kuat, masih bisa beraktivitas, kita akan berusaha. Tapi pada saat anak mulai terserang sakit, maka kita akan mulai berpikir kita harus bawa dia ke dokter. Pada saat anak saya Gaby mulai sakit, saya katakan kepada Bapak Gembala, ayo kita ke dokter. Waktu itu sore hampir menjelang maghrib, kami hubungin dokter BPJS kami, dia katakan besok saja ya mau tutup. Tapi karena kami sudah di perjalanan, kami berusaha mengejar, kami katakan maaf kami sudah di perjalanan. Kalau masih bisa ditunggu ya puji Tuhan. Kami tetap menuju klinik tersebut berharap masih bisa ditunggu. Puji Tuhan klinik masih buka, kami masih bisa dilayani dan pada waktu itu kami ditensi, kami dicek, diambil darah. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, tensi saya sangat rendah. Terus darah saya masih kondisi normal. HB anak saya Gaby pada saat diambil darah itu sangat rendah sekali, 6 sekian. Dokter BPJS katakan kalian harus opnam. Katakan kepada Bapak Gembala, ini ibu dan anak harus opname. Ibu sepertinya kena DBD karena tensinya sangat rendah sekali, ibu sangat lemas. Dikasih surat rujukan menuju klinik rumah sakit yang ada di Bangkalan. Kami bawa, kami pulang ke rumah, kami makan malam. Dan setelah itu kami pergi ke klinik rumah sakit yang diberi surat rujukan dari dokter BPJS. Sampai di klinik tersebut, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang terkasih, dokter di IGD berkata harus tes antigen dulu. Itu merupakan SOP untuk masuk rumah sakit. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Saya, anak saya Gaby, kami dites antigen. Tunggu beberapa menit, sekitar 15 menit tunggu hasilnya keluar. Dokter di IGD katakan kepada suami saya, kepada Bapak Gembala, ibu dan anaknya positif COVID. Saya mendengar dengan jelas dokter katakan karena kami tidak terlalu jauh. Anak saya Gaby tanya, "Ma, hasilnya apa?" Positif COVID. Sudah, gak apa-apa. Saya katakan, sudah gak apa-apa, tenang saja. Langsung Bapak Gembala jemput anak saya Dev, karena dia yang pertama kali sakit, langsung bertiga. Bapak Gembala, Dev, Gaby, tes antigen malam itu. Bapak Gembala, Dev dan Eldis yang mengantar kami tes antigen malam itu. Hasilnya Bapak Gembala dan Eldis negatif, Dev positif. Kami harus dirawat. Kami pulang ke rumah, kami berpikir kami harus dirawat di mana. Kami tidak tahu. Bangkalan penuh. Rumah sakit Bangkalan tidak bisa menerima penuh pasien. Dan saya mulai berpikir kemana, tapi kami tidak tahu, kami pulang, kami mengemas, saya masih bisa mempersiapkan baju-baju, barang-barang, saya yang harus dibawa ke rumah sakit, saya masih bisa mengatur keluarga saya. Saya sangat tenang, saya tidak takut, saya tidak gentar, saya tidak khawatir, saya tidak gelisah mendengar keputusan dokter tersebut, mendengar apa yang dokter katakan. Kami pulang, kami mengemas barang dengan baik. Setelah hampir malam kami berangkat ke Surabaya. Karena itu sudah tengah malam hampir menjelang Sabtu dini hari. Di perjalanan anak saya semuanya yang di dalam mobil itu sudah tertidur. Saya begitu lemas, saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Saya hanya menutup mata tapi saya tidak tidur. Saya mendengar dengan jelas Bapak Gembala berkata, kita mau kemana? Saya nggak tahu, kami nggak tahu mau kemana. Tapi serius dalam hati saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan dalam hati, Tuhan terima kasih Engkau baik. Di sepanjang perjalanan dari rumah menuju Surabaya, saya hanya diam tapi hati saya terus berhubungan dengan Tuhan. Saya katakan Tuhan terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Hanya itu yang bisa keluar dari bibir mulut saya. Saya tidak tahu, tiba-tiba kami sudah ada di depan rumah sakit Suwandi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Bapak Gembala dan Eldis turun untuk mengatur
untuk mengurus, untuk mencari tahu bagaimana, karena kami tidak pernah tahu bagaimana harus berbuat apa sampai di rumah sakit tersebut. Setelah diurus, puji Tuhan kami bisa diterima untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Jam sudah menunjukkan tengah malam dini hari, kami tiba di rumah sakit tersebut. Puji Tuhan kami bisa dirawat dan kami dicek lebih jauh. Kami tes darah, kami foto toraks, kami di swab kembali. Dan hasilnya malam itu diketahui paru-paru kami, saya dan Gaby dan juga Dev itu ada flek. Gaby tetap dengan kondisi seperti dari Banggalan, HB-nya sangat rendah 6, sekian. Terus kami langsung dilakukan tindakan yang begitu cepat dari rumah sakit. Puji Tuhan Dev dengan kondisi yang lebih baik, tidak perlu rawat opnam. Saya dan Gaby malam itu juga langsung dipasang infus. Saya langsung dipasang oksigen karena kondisi yang sangat lemah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, ada berapa orang yang bertanya-tanya kenapa bisa dirawat di rumah sakit ini? Kenapa bisa ini bukan rumah sakit rujukan? Dan lebih lagi kami bukan penduduk Kota Surabaya, kenapa bisa dirawat di sini? Kenapa dan kenapa? Jangan tanya kenapa. Yang saya tahu pasti itu adalah mujizat yang Allah kerjakan. Amin. Di luar kepikiran kita sebagai manusia, Tuhan bisa lakukan mujizat dalam bersyukur seperti kita baca tadi dalam Yohanes. Yesus mengucap syukur, ada mujizat sepanjang perjalanan dari Bangkalan menuju ke Surabaya. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan sepanjang jalan di dalam hati saya dengan kondisi yang sangat lemah. Karena sampai di rumah sakit disaturasi, saya di bawah rata-rata sehingga saya harus langsung dipasang oksigen karena sudah sangat lemah sekali. Tapi di tengah-tengah kondisi yang sangat lemah, saya masih bisa katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya tidak bertanya kenapa. Yang saya tahu pasti Tuhan itu baik. Karena dalam 1 Korintus pasal yang kedua kita melihat ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itu menjadi iman saya. Saya percaya Tuhan sediakan semuanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan terpapar dengan satu virus yang sangat ditakuti orang tersebut. Tapi pada saat saya tahu kami awalnya bertiga terpapar, itu awal yang pertama. Saya tidak takut. Saya tidak khawatir. Saya tidak gentar. Saya tidak gelisah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih. Pada jam pagi hari ini, kita kembali dalam 1 Tesalonika tadi, pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Dalam satu terjemahan katakan di sana, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Satu terjemahan yang begitu jelas, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Itu yang harus menjadi iman kita pada jam pagi hari ini. Mungkin pagi ini kondisi perekonomian kita bermasalah. Mungkin kita sakit, mungkin rumah tangga kita bermasalah. Mungkin anak kita bermasalah. Mungkin ada begitu hal-hal, ada banyak hal yang terjadi yang orang lain tidak tahu. Mungkin perkuliahan, mungkin pekerjaan, ada banyak pergumulan pada pagi hari ini. Jangan pernah bertanya kenapa. Tapi kita mau belajar seperti yang Yesus lakukan. Angkat hatimu, angkat imanmu. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam merancangkan jalan hidup kita sebagai umat-Nya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menggerutu, jangan pernah marah dengan apa yang kita hadapi. Bersyukur itu apa?
Bersyukur di mana kita mempercayakan semua kepada Tuhan. Bersyukur itu apa? Bersyukur di mana kita menghargai rencana Tuhan. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu di mana kita tahu Tuhan tidak pernah salah. Pada pagi hari ini, demikian firman Tuhan. Dan demikian kesaksian saya untuk step yang pertama. Berikutnya ada banyak kesaksian, ada banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan. Mungkin nanti saya bisa sambung next berikutnya. Atau mungkin Bapak Gembala akan sambung kembali. Bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu indah dan luar biasa. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah salah. Pagi hari ini, apapun kondisi kita, bagaimanapun permasalahan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tetap angkat hatimu. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau sangat baik. Puji Tuhan pagi hari ini, demikian firman Tuhan yang saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Mari saya ajak sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Yesus, memuji Yesus. Kemurahan lebih dari. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Untuk setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena kami tahu di tengah kami mengucap syukur, ada mujizat dan mujizat. Ada kemurahan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah lewatkan kami dari masa-masa kritis. Kami bersyukur Tuhan, 3 minggu telah berlalu, dan minggu keempat kembali kami boleh bersama-sama sidang jemaat-Mu untuk memuji menyembah Tuhan dengan segala keterbatasan. Pada jam pagi ini kami berdoa Tuhan, kalau Engkau sudah menolong kami hamba-Mu sekeluarga, hamba berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pagi ini masih berjuang, masih dirawat di rumah sakit untuk melawan COVID-19 ini. Hamba berdoa untuk proses pemulihan Ibu Shocking, Saudara VV yang masih di rumah sakit, dan Saudara Herman Tuhan. Jamaah, kesembuhan sempurna Engkau juga berikan Tuhan. Terima kasih kalau kami dengar dia sudah lepas dari oksigen. Kami percaya Tuhan bantuan oksigen, dia boleh terima kesembuhan sempurna. Hamba berdoa juga untuk Tante Sadikin Tuhan. Terima kasih kalau kami dengar Senin sudah boleh pulang dari rumah sakit. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan sempurna Engkau terus berikan Tuhan. Saudara David Padang Tuhan dan Saudara Roberto yang saat ini masih di rumah sakit Lapangan Indrapura, Kau jamah, Engkau sembuhkan juga. Hamba berdoa juga untuk keluarga kakak kami, hamba-Mu, Bapak Silas sekeluarga. Tuhan Kau jamah Tuhan, baik yang sudah di rumah sakit, istri dan kedua putrinya yang di rumah sakit Lapangan Indrapura.
maupun Pak Silas dan kedua putrinya yang masih di rumah. Engkau jamah Tuhan, sembuh sempurna ya Tuhan. Kalau Engkau tolong kami hamba-Mu sekeluarga, Engkau juga tolong keluarga hamba-Mu Bapak Silas Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan bagi Ibu Novi di Tanjung Bumi yang sakit Tuhan. Jamah, kami percaya Tuhan Engkau menolong seturut firman-Mu. Seluruh jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Bangkalan, Engkau tahu di masa-masa rawan ini, di masa penularan yang sangat cepat dari COVID-19 ini Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan seturut firman-Mu. Bahkan beberapa rekan-rekan kami di luar jemaat yang kami dengar juga terpapar Tuhan, Kau tolong Tuhan. Jamah Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik yang sedang dirawat di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kota kami Bangkalan, khususnya di 4 daerah, baik di perkampungan belakang gereja, di daerah Kelurahan Pejagaan. Tuhan, Kau tolong Tuhan. Mari ya Tuhan, jamah kota kami Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dari kota Bangkalan dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Umat-Mu boleh kembali beribadah dengan sukacita dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengikuti live streaming ini di rumah masing-masing, baik yang di Batu Poron, di Tanjung Jati, di Perumnas Kamal, baik yang di Telang Tuhan, baik yang di Kelean, baik yang di Rabesen, di Koanyar, di Bangkalan Kota, di Marta Jesa, di Sembilengan Tuhan, di Sabien, Arus Baya, Tanjung Bumi, Banyuates Tuhan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik Tuhan, demikian juga Mojokerto Tuhan, Malang, Bandung, Jakarta, Palembang, Pontianak Tuhan, Bali, bahkan beberapa negara kalau kami melihat dari Kucing juga. Tuhan, Kau tolong Tuhan, dari Kuala Lumpur yang selalu mengikuti live streaming kami. Berkat-Mu dan perlindungan-Mu tetap ada ya Tuhan. Tuhan tolong baik yang di Pontianak, baik yang di beberapa pulau yang lain. Tuhan, Kau tolong Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Belas kasihan-Mu untuk Indonesia, belas kasihan-Mu untuk kota Bangkalan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya. Pagi ini biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub juga. Yang menjadikan kita berkepala dan bukan ekor itu firman Tuhan. Yang menjadikan kita terus naik dan bukannya menjadi turun itu firman Tuhan. Yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil, nama Tuhan Yesus dipermuliakanlah firman Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, di dalam surga, ku berterima kasih. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Ibu Gembala, Ari, keempat putra-putri saya bisa maju ke depan sejenak. Bapak Ibu saudara sekalian, kami menyapa seluruh jemaat GPDI Bangkalan khususnya, dan kita berdoa
untuk seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini masih sakit ataupun terpapar. Kami berdoa, doakan terus untuk pemulihan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kasih perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dari orang-orang yang tidak pernah kami duga, yang bukan jemaat GPDI Bangkalan, memperhatikan kami begitu luar biasa. Bukan hanya doa, tapi juga dana yang sama sekali tidak pernah kami pikirkan. Bahkan tempat tinggal kami selama kami isoman di Surabaya, Tuhan saja yang membalas. Kami dipersiapkan dengan sangat baik. Mulai 2 hari penginapan pertama dan dalam beberapa pekan ini kami berada di penginapan ini. Tuhan saja yang membalas Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kekasih-kekasih Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan saja yang membalaskan dengan berlipat ganda. Teristimewa dukungan doa seluruh jemaat. Saya terima kasih, baik yang di Bangkalan, yang di luar Bangkalan, di beberapa pulau, di beberapa kota yang terus mendukung kami, bahkan dari luar negeri beberapa anak-anak Tuhan yang menanyakan dan terus mendoakan kesehatan kami. Tuhan Yesus saja yang membalas dengan berlipat ganda. Selamat memasuki hari ini dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Dan shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.